ada 6 tempatnya charging. Dengan kalau 6 berarti kan ada 12 mobil ya. Ini sekarang pagi-pagi jam 7, oh penuh. Bagaimana kendaraan listrik di Indonesia itu bisa berkembang dengan lebih cepat lagi? Tentunya kita ada interest ya, kita tahu Jakarta dengan polusinya. Teman-teman, Insight Learners, Insight Leaders semuanya dengan Hura Insight Web Academy. Kali ini kita bahas tentang mobil listrik lagi nih. Tapi kita bahas tentang apanya ya, yang ada namanya ada mobil listrik tentunya harus ada charging stationnya ya. Istilah kerennya kalau bahasa Indonesia SPKLU ya. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum. Itu SPKLU. Itu kan kalau kita ngomong ya kayak antara bagaimana kendaraan listrik di Indonesia itu bisa berkembang dengan lebih cepat lagi. Tentunya kita ada interest ya, kita tahu Jakarta dengan polusinya sekarang ini kan. Kita tahu juga Presiden Jokowi yang inginnya Indonesia menjadi pusat daripada manufacturing untuk untuk baterainya mobil listrik. Tentunya kalau kita mau jadi manufacturing baterai, dengan banyaknya permintaan terhadap mobil listrik, interest daripada investor untuk bangun pabrik akan lebih besar. Tapi yang namanya mobil listrik itu kayak ini ya, saling tunggu-tungguan dengan mesin chargingnya nih. Orang yang mau invest di mesin charging akan nunggu yang beli mobil listrik banyak nggak. Orang yang mau invest di mobil listrik akan nunggu chargingnya ada nggak. Nah, sekarang yang saya coba mau bahas ya, yang menarik di bisnisnya charging listrik ini. Kalau kita ngelihat studi dari kita ngelihat di China ya. China itu kan sekarang mayoritasnya ya, jumlah charging stationnya di China itu kan seluruh dunia dikumpulin, tidak ada sepertiganya yang China punya ya di dalamnya. Kenyataannya, China dengan charging station yang dibangun di mana-mana, infrastruktur yang luar biasa, itu rata-rata bisnis belum profitable. Bahkan yang di Amerika itu baru mulai menarik karena adanya suatu subsidi. Yang berarti kan bagaimana Indonesia mau mengembangkan supaya jumlah pemakai mobil listrik ini menjadi lebih banyak, lebih cepat. Itu kayaknya bukan hanya tergantung sama subsidi untuk mobil listriknya sendiri, tapi nanti akan tergantung dengan regulasi dan subsidi untuk chargingnya. Kalau kita belajar ya dari pengalaman charging station di China dan di Amerika, yang dibilang kenapa kok China bisa lebih cepat, itu salah satunya ada salah dua sih. Yang dibilangnya. Yang pertama, charging station di China itu dengan cepat dari awal udah distandarisasi oleh pemerintah. Sehingga orang investasinya tidak banyak-banyak lah, 1 atau 2 tipe gitu. Di Amerika tipenya lebih banyak. Kemudian yang satunya lagi, di China itu digital money udah banyak banget. Dan itu jadinya kalau kita mau ngecas listrik itu enak banget. Jauh lebih enak daripada memakai kredit card. Sedangkan pemakaian digital money di US itu masih tidak seluas seperti di China. China, with no doubt, is in the lead and has rolled out its own digital currency, DCEP, with the initiative to be part of M0 and to replace cash in the future. It is also known as the eCNY. Dan kalau kita ngelihat lagi, lebih jelasnya lagi, kita ngelihat di top 3 atau top 5 daripada the largest charging networknya. Di Amerika kalau kita ngelihat yang paling besarnya itu kan ada Blink, ChargePoint, kemudian Tesla, kemudian Shell ya di dalamnya. Itu kan banyak yang memang perusahaan-perusahaan yang memang spesialis di sana ya. Kalau yang paling utama kan Tesla ya yang besar. Kalau Tesla kan interestnya itu memang benar-benar vertically integrated ya. Dia mulai dari mobil listriknya, kemudian charging stationnya, bahkan sampai dengan rooftopnya kan, supaya benar-benar menghasilkan green energy ya. Kemudian yang besar lagi kayak Blink dan ChargePoint itu kan memang perusahaan yang spesialisasi ke sana. Kemudian ada Shell. Tapi kalau kita ngelihat China itu menarik loh. China top 3-nya itu malah malah rata-rata itu background-nya memang pabrikan. Jadi mereka yang membuat peralatan untuk charging station, yang akhirnya membuat charging stationnya sendiri. Karena jadi kayak bisnis modelnya dia itu agak unik ya. Ada kemungkinan kan profitnya belum tentu dari charging stationnya kan. Tapi dengan dia bisa memproduksi dengan skala ekonomi yang besar, mengembangkan teknologi segala macam, mungkin profitnya nanti akan beda gitu bisnis modelnya. Dan kalau kita ngelihat lagi, sebenarnya permainan daripada charging station itu bukan apa yang kita ngelihat loh dengan charging yang untuk menyolok listriknya ya.
Karena yang kita nanti ketemu sebagai user, pengalaman saya di China, persaingan awalnya itu adalah apps. Apps mana yang nanti akan paling banyak dipakai. Dan di dalam apps ini, itu udah mulai ada beberapa sistem nih. Pada dasarnya semua pemilik mobil listrik akan ada apps-nya untuk kontrol mobilnya, kemudian dengan apps ini dia bisa cari tempatnya charging. Kemudian ada apps yang nature-nya itu adalah semua orang yang memiliki charging station, dia akan daftar, model kayak Google Map. Ada apps yang dia punya tim yang benar-benar diaturin nih, jadi informasinya lebih akurat, kita bisa tahu ininya. Karena nanti charging station itu kan tipenya banyak banget ya, baik tipe kayak semacam slow charging, fast charging, ultra charging, sampai dengan ini kebetulan tempatnya kosong atau enggak kan. Kemudian juga dengan harganya yang macam-macam. Kalau di China itu kan yang satu ada harga chargingnya juga beda-beda. Yang satunya lagi tempat parkirnya kan, biaya parkirnya itu juga beda lagi gitu. Yang berarti kan di dalam sini ada permainnya. Yang satu yang punya apps, yang punya app mungkin financingnya bukan dari appsnya sendiri, appsnya kan gratis. Biasanya kan kalau klasik yang di dalam bisnis seperti ini kan dari marketing ya, dari advertisement dari sananya. Setelah itu kan ada charging stationnya sendiri. Charging station ini yang punya bisa macam-macam loh. Kalau kita ngelihat kayak Blink sama ChargePoint aja udah beda kan. Ada yang memang perusahaan yang memiliki, ada yang perusahaannya ini kayak semacam franchise ya, dia yang memobilisasi. Dan nanti yang punya charging station dengan yang punya tempat parkirnya itu juga dua pihak yang berbeda. Yang punya teknologinya itu bisa beda lagi. Yang menyediakan listrik distribusinya itu bisa beda lagi. Terakhir provider daripada green energy-nya itu juga bisa beda. Nah ini pemain-pemainnya kan banyak nih. Pertanyaannya sekarang di Indonesia secara regulasi dan subsidi ini mau di-drive kemana? Kita maunya pembangunan kayak semacam charging station yang nantinya dengan cepatnya pembangunan charging station tentunya mobil listrik akan lebih banyak yang invest ke Indonesia. Dan kalau mobil listriknya banyak yang invest, tentunya nanti investasi untuk menjadi pusatnya manufacturing untuk baterai listrik untuk mobil itu akan semakin dekat ya, karena kita akan semakin menarik dan semakin bisa bersaing. Tapi kalau kembali lagi chargingnya, berarti kita punya beberapa pemain nih yang mungkin bisa beda-beda, yang mungkin juga bisa menjadi suatu subsidi silang ya kalau kita belajar dari Amerika dan China. Yang pertama adalah yang buat apps. Setelah itu dari yang buat apps yang punya charging stationnya sendiri. Setelah itu yang dari yang punya charging station kan ada yang punya tempatnya nih. Kayak semacam lahannya lah. Ini bisa dua yang berbeda. Setelah itu operator yang benar-benar manage semuanya nih, perusahaan yang punya jaringan daripada charging station. Setelah itu di belakangnya lagi yang buat peralatannya kan, kayak misalnya di China itu kan banyak yang buat peralatannya. Sampai dengan nantinya yang melakukan distribusi daripada listrik dan menghasilkan listrik. Ekosistem EV yang ingin kita bangun baik dari mulai bahan bakunya sampai EV baterai sampai nanti di kendaraan listrik. Dan saya lihat beberapa dari sini juga sudah masuk untuk membangun ekosistem kendaraan listrik yang ingin kita bangun ke depan. Perkiraan kita di 2035 produksi untuk mobil bisa di atas 1 juta dan untuk kendaraan 2,4 juta. Jadi yang kita mau bilang ini ternyata kalau kita bicara tentang ekosistem, video sebelumnya kan kita bicara tentang ekosistem mobil listrik ya, pemainnya banyak nih. Begitu kita ambil salah satu pilar daripada ekosistem mobil listrik, kita bicara tentang ekosistemnya charging system, ini juga kompleks lagi nih. Yang kita inginkan kan memang bagaimana industri mobil listrik di Indonesia berkembang dengan cepat, sehingga Indonesia menjadi suatu tempat investasi yang menarik untuk mobil listrik. Dan nantinya kalau untuk mobil listrik pastinya untuk baterai ya, karena kita punya resources baterai yang luar biasa di Indonesia. Semoga dengan video ini sedikit berkontribusi untuk diskusi kita bagaimana membangun ekosistem mobil listrik yang kompetitif di Asia Tenggara.